Smart People, jumpa lagi dengan saya Komang Gunjana, salah satu technical analyst di First State Futures. Kali ini pembahasan yang tidak kalah menarik, yaitu pembahasan tentang QMTR. Nah, apa itu QMTR ya Smart People? Di luar sana banyak sekali sebenarnya yang bertanya kepada saya ya, sistem derivatif ini atau cara saya dengan S&D price action ini banyak yang bilang sangat ribet sekali. Saya jawab, ya betul, memang sangat ribet sekali bagi yang tidak menonton dari awal ya, tidak belajar basic dari awal. Nah, artinya di sini saya pengen bahas sebenarnya S&D price action itu sebenarnya sangat simpel sekali, tergantung bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Jelas, salah satunya mungkin yang sekarang saat ini ya, QML bukan sebuah alat entry yang pasti kita bisa mendapatkan keuntungan. Maksudnya gimana? Misalkan ada high low, higher high, lower low. Ketika datang dia pasti akan jebol. Belum tentu ya. Nah, maka dari itu kali ini saya akan membahas yaitu bagaimana kalau seandainya area QML itu dilanggar ya atau ditembus zonanya. Apa yang kita lakukan? Nah, disinilah disebut dengan pembahasan setup QMTR atau QML yang tidak di respect alias di breakout atau di engulf. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Silakan lihat di chart ya Smart People. Ya oke, di sini saya sudah gambar ya Smart People supaya durasinya tidak terlalu panjang dan kita berusaha membuat videonya sesimpel mungkin supaya Smart People cepat bisa mengaplikasikannya. Ya, di sini saya sudah gambar ya, seperti biasa. Yang sudah menonton channel kita ini yang ada pembahasan tentang QML pasti tidak akan bingung ya. Tapi bagi yang belum pernah menonton QML, silakan tonton QML supaya Smart People yang menonton tidak merasa kebingungan ya. Di sini saya sudah gambar ya, di mana di sini ada high, ada low, ada higher high, dan ada lower low. Biasanya kalau kita berbicara ini adalah teknik atau setup QML, ketika harga datang dengan compression ya, perilaku compression mungkin di sini harga di area bahu kiri ini biasanya direspon dan biasanya terjun ke bawah karena ada yang namanya di sini konfirmasi lower low. Tapi market selalu punya kebiasaan yang berbeda, tergantung supply demand-nya ya. Jadi jangan sampai kita punya anggapan bahwa ketika ada QML ini pasti akan jebol ya atau pasti akan naik ya. Belum tentu ya. Maka dari itu di sini saya akan bikinkan pembahasannya QMTR ya. Ketika QML yang ini tidak direspon alias tembus, biasanya dia retest sebentar di area QMTR dan lalu bablas naik ke atas membreak out dari higher high atau membikin higher high baru. Nah, di sini Smart People harus punya gambaran jelas bahwa QML yang kita tandain ini sudah tidak direspon lagi. Maka dari itu saya sarankan biasanya kita trader price action akan melakukan penarikan garis line seperti ini ya. Yang merah ini kita akan tarik garis line seperti ini. Nah, di sini ketika dia harga naik membentuk higher high dan harga turun ternyata membreak yang namanya ini ya, area yang kita gambar ini. Bikin lower low tapi dia nge-break out lalu bikin yang namanya rally base rally alias demand zone. Nah, ini menyatakan bahwa QM yang tidak direspon ini membentuk setup yang namanya QMTR. Suatu saat ketika harga datang membentuk price action compression di area ini, turun ke bawah mengambil zona demand yang ada di area ini ya, rally base rally ini, dan dikonfirmasi dia membreak out atau mengengulf yang namanya supply yang ada di sini. Lah supply ya. Mungkin di sini ada supply, di breakout oleh candle ini dan turun. Disitulah saatnya Smart People untuk entry buy. Biasanya risk and rewardnya ini sangat besar ya. Risknya kecil ya, biasanya taruh stop loss di bawah ini. Target profitnya karena ini sudah bikin higher high, biasanya dia membentuk higher high baru lagi. Jadi seperti itu kurang lebih kalau seandainya kita gambar seperti ini. Nah, bagaimana caranya kalau kita mengaplikasikan lewat candlestick ya? Di sini saya sudah gambar supaya tidak terlalu lama memakan durasi juga. Ini adalah Quasimodo level setup. Seperti biasa ada high, ada low, ada higher high, dan ada yang namanya lower low. Ya, low yang di sini di breakout oleh ini, maka fix ini adalah lower low.
Dan seperti biasa, kalau seandainya kita berbicara tentang SND price action, kita sudah punya sejarah yang namanya QML level, dan harga datang sudah membentuk price action compression. Ya, ini compression cuman di compression sedikit strong ya. Jadi sebenarnya kalau yang paham setup compression, ini bukan compression, tapi boleh dikatakan compression juga. Cuman compression yang kita cari kan compression yang landai, atau sebutannya adalah compression can-can ya. Jadi ini bukan can-can. Jadi compression biasa, dimana ini akan bisa membentuk yang namanya CVLQ. Nah, hati-hati untuk smart people yang sudah melakukan entry sell di sini ya, pending order sell di sini, silakan di cancel order. Karena kenapa? Biasanya harga ketika membentuk seperti ini dia tidak direspon sama sekali. Terbukti di sini ya, saya besarkan sedikit. Ini di breakout, membreakout area QML yang ada di sini. Breakout lalu retrace ke bawah dan dia membentuk yang namanya drop base rally. Ya, ketika dia membentuk drop base rally, biasanya area line QMTR yang saya gambar ini akan menjadi suatu shadow ya. Pergerakan shadow hanya mengambil order saja yang ada di sana. Contohnya seperti apa? Seperti ini ya. Ini dia bikin drop base rally dan di sini dia bikin yang namanya compression. Ya, ini ada compression sebenarnya di time frame kecil, cuman saya nggak mau lihatkan karena biar tidak terlalu panjang. Di sini dia bikin drop base rally lagi. Demand yang ada di sini diambil oleh ini dan bikin juga demand dan mengengulf yang namanya supply yang ada di sini. Ini engulfnya ya. Supply 1 ini sudah diengulf, minimal TP kita ada di sini. Dan harga datang kedua kali ya. Pertama kali di sini dia membreak supply yang ada di sini, datang ya langsung zero floating. Yang kedua kali datang lagi ke sini zero floating lagi. Dan harga bikin higher high baru lagi, higher high dan higher high lagi. Jadi seperti itu kurang lebih sebutan dari QMTR atau setup QMTR atau QML yang tidak direspek atau tidak direspon ya. Jadi smart people wajib paham setup ini supaya nanti tidak semua setup QML itu dipasangin atau ditransaksikan ya. Misalkan kayak seperti ini order sell ya, ditumpuk banyak di area kepala, tidak seperti itu. Jadi tetap kita harus praktikan price action. Nah, ini yang disebut dengan price action ya. Kalau seandainya ditembus ya sudah, jangan memaksa untuk entry sampai di kepala, bahkan sampai atas terus di entry sell terus. Ya, jadi saya sarankan cari setup kebalikannya, karena ini adalah setup sell. Karena dia sudah tidak direspon, kita akan cari di line ini setup buy. Salah satunya bagaimana? Cari setup rally base rally di area atau drop base rally di area line QMTR ini. So, kesimpulannya adalah apapun itu setupnya, entah itu diamond, entah itu QM, entah itu MPL, entah rally base rally, drop base drop, entah support, entah resisten, apapun itu, kita harus fleksibel ya smart people. Artinya bagaimana? Market itu punya pergerakan sendiri, bukan kita yang mengatur pergerakannya. Artinya apa? Kita adalah aliran S&D price action, maka ketika ada QML, maka market akan merespon sesuai dengan planning kita. Gak tentu ya smart people ya, jangan sampai smart people punya anggapan, punya pola seperti itu. Karena apapun caranya, bagaimanapun caranya, tetap market punya gaya sendiri. Jadi kita yang harus mengikuti market, bukan market yang harus mengikuti gaya kita. Nanti ada lagi yang lainnya, yang jelas ini sebenarnya sebutannya adalah swap zone ya, atau zona kebalikannya ya. Ketika QML sell tidak direspon, kita cari nanti QML buy-nya. Tapi di sini saya tidak membahas QML buy-nya, tapi saya hanya membahas QMTR-nya alias QML yang tidak direspon. Artinya apa? Garis line yang kita tandain itu tetap jadikan acuan, tapi dibalik polanya. Yang dulunya sell, sekarang menjadi setup buy ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan untuk smart people. Besar harapan saya dengan video-video yang sudah saya berikan kepada smart people, yang sudah kita share ke YouTube, bisa bermanfaat untuk semua smart people yang bertransaksi di PT Pursuit Futures. Tujuannya cuma satu, yaitu meminimalisir resiko serta bisa memaksimalkan keuntungan. Dan ingat sekali lagi, apapun jenis perdagangannya, apapun jenis bisnisnya, tetap ada yang namanya sebab dan akibat.
ada untung dan rugi. Yang bisa kita hanya meminimalisir resiko untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Mungkin itu aja Smart People nasihat saya ya, semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Salam profit Smart People semua.